Halo, sahabat Lingkar Madani. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian Anda di organisasi, yaitu bagaimana membangun sistem organisasi SDM yang efektif. Saya paham bahwa di banyak organisasi masyarakat sipil, mengelola tim tidaklah mudah. Kadang tugas saling tumpang tindih, ada staf yang kelebihan beban, bahkan ada sementara staf yang tidak terberdayakan. Pelatihan ini tidak hanya satu arah, kita akan banyak berdiskusi, mengerjakan studi kasus yang relevan dengan konteks organisasi Anda, dan di akhir pelatihan, Anda akan pulang dengan rencana aksi yang langsung bisa diterapkan. Siapkan semangat belajar Anda, dan mari kita bangun sistem SDM yang kuat untuk mendukung keberlanjutan dan pencapaian organisasi Anda. Selamat belajar! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat Lingkar Madani, salam kenal. Kita ketemu lagi nih sama aku Dea, selaku fasilitator yang akan menemani sahabat Lingkar Madani semuanya untuk belajar dan berproses selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya untuk mengikuti sesi hari ini. Nah, aku mau tanya dulu kabar teman-teman hari ini bagaimana? Mungkin boleh dibagikan di kolom chat gitu ya kabarnya gimana atau mungkin kasih reaction juga boleh. Harapanku sih teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, Kak Iksan baik, Alhamdulillah. Gimana Kak Vira, Kak Almira kabarnya? Semoga baik ya. Oke, siap. Sudah dikasih jempol nih sama Kak Vira. Oke teman-teman, jadi kita sambil tunggu teman-teman yang lainnya juga untuk bergabung di ruang Zoom ini, aku mau mengingatkan teman-teman gitu ya, bahwa kita akan ada 4 sesi di minggu depan di tanggal 24 dan 25 kita akan melanjutkan sesi berikutnya yang akan makin apa ya, makin menambah dan melengkapi gitu ya, melengkapi pengetahuan teman-teman semuanya tentang penguatan SDM ini. Jadi diharapkan teman-teman di pekan depan juga bisa hadir gitu ya untuk mengikuti sesi lanjutannya. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua yang akan membahas tentang perencanaan SDM dan penyusunan job description. Jadi kemarin kita udah coba ngelihat juga nih kondisi organisasi seperti apa dan di hari ini kita akan coba untuk melangkah lebih jauh gitu ya untuk mendiskusikan tentang gimana sih gitu ya cara menyusun job description gitu. Jadi mungkin nggak ada lagi nanti yang serabutan gitu ya atau palu gada jadi bisa lebih jelas gitu. Nah nanti teman-teman boleh banget untuk tanya-tanya langsung gitu sama Mbak Alia terkait gimana sih step by stepnya idealnya seperti apa gitu. Nah, teman-teman, aku juga mau menyampaikan gambaran sedikit ya tentang kegiatan kita selama 4 sesi ke depan gitu ya. Jadi pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Pena Bulu melalui program Lingkar Madani dan didukung oleh The David and Lucille Packard Foundation yang dimana pelatihan ini dirancang gitu ya untuk membantu teman-teman semuanya memperoleh pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam merancang sistem pengelolaan SDM yang mendukung kinerja organisasi. Bisa memperjelas juga nih peran dan tanggung jawab personal SDM-nya, anggota timnya juga sekaligus mengelola beban kerja secara lebih proporsional gitu. Jadi nggak ada yang berat sebelah gitu ya. Dan bisa juga memperkuat budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif. Kemarin sempat di-spill juga ya sama Mbak Alia. Dan ini juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan organisasi dan pencapaian tujuan program gitu. Jadi nanti teman-teman diharapkan setelah 4 sesi yang kita jalani sama-sama bisa banyak bawa bekal pulang gitu ya ke organisasi masing-masing dan syukur-syukur bisa diterapkan langsung seperti itu. Oke, ini sudah bertambah juga nih teman-teman yang join. eh Mungkin aku mau coba mulai nih ya teman-teman dengan check-in dulu nih gitu. Kemarin kita udah seharian, udah belajar bareng-bareng di sesi pertama untuk basic-basicnya. Aku pengen coba minta review singkat kali ya dari teman-teman yang udah join gitu ya. Kira-kira kemarin hal apa sih yang teman-teman dapatkan atau hal apa yang paling relate, yang paling berkesan gitu ya dari sesi pertama gitu. Aku mau coba minta eh perwakilan. Mungkin boleh dari Kak Iksan, boleh? Amankah Kak Iksan untuk on mic? Oh, Oke, oke. Halo, halo. baik. Oke Kak, ya buat
kayak testingnya ya, ataupun kayak em, dari kelas yang kemarin gitu, bermanfaat banget, terutama yang ini ya, sambil sebutan aku. Kemarin kan evolusi pengelolaan SDM ya gitu, karena ternyata aku juga lagi belajar juga gitu ya, lagi ambil sertifikasi juga buat human resource gitu. eh Ternyata emang beda nih ya, kayak yang di corporate sama yang di NGO, tapi maksudnya masih satu benang merah gitu. Kurang lebih sama, jadi kayak, tapi kalau NGO berarti lebih spesifik aja gitu, dia ada administrasi, manajemen, terus SDM strategis gitu. Terus kemarin juga siklus-siklus pengelolaan SDM sama struktur SDM gitu buat NGO sama corporate itu beda banget. Jadi aku senang sih Kak ikut kelas ini gitu ya. Jadi apa yang aku pelajarin di apa sertifikasi di corporate itu, eh, buat di sini tuh, pas belajar yang sekarang sama Mbak Alia kemarin itu lebih spesifik sih gitu. Jadi lebih sesuai sama kebutuhan organisasi seperti itu. Oke, sip. Thank you, Kak Iksan. Kita kasih applause dulu buat Kak Iksan. Semoga teman-teman yang lain juga sama ya, yang didapatkan. Mungkin tadi Kak Iksan sudah mewakili gitu ya. Kalau akhirnya jadi hal-hal yang udah dipelajarin sebelum ternyata ini lebih spesifik nih kemarin. Mungkin untuk kebutuhan organisasi juga ya, khususnya NGO, seperti apa sih case-nya gitu. Oke, thank you Kak Iksan. Mungkin satu lagi kali ya, aku mau coba eh tanya mungkin dari Kak Vira. Kak Vira, amankah Kak Vira untuk kasih review singkat sesi kemarin? Kalau Kak, Halo, halo. kebetulan aku sebelumnya mohon maaf banget karena kemarin aku nggak terlalu ngikutin banyak, jadi cuma Oke, di oke. sesi diskusi bareng teman-teman waktu di breakout room. Tapi kalau reviewnya, aku jadi jadi tahu ya beberapa kendala-kendala dari teman-teman, bagaimana dan cara penyelesaiannya, untuk apalagi untuk camp kan termasuk masih baru ya, daripada teman-teman ada yang sudah belasan tahun. Itu sih kalau dari aku dari sesi diskusi breakout room kemarin. Terima kasih. Sebelumnya aku Oke, mohon maaf terima ya Kak kasih. karena kemarin nggak bisa ngikutin dari awal. Nggak apa-apa. Thank you Kak Fira. Kita kasih applause dulu buat Kak Fira. Jadi walaupun jadi diskusi nggak cuma diskusi aja ya teman-teman, tapi kita jadi sharing pengalaman dan bisa saling belajar nih dari kondisi organisasi yang lain gitu. Mungkin yang organisasi yang terhitung baru berdiri gitu ya, bisa belajar dari yang mungkin udah lebih lama gitu ya. Case-nya seperti apa sih? Oh, kurang lebih sama atau mungkin berbeda gitu. Jadi di sini memang kita coba untuk menciptakan kondisi belajar yang kita bisa sama-sama saling belajar, saling sharing, dan teman-teman juga nggak belajar cuma dari Mbak Alia aja nih, tapi bisa belajar juga dari pengalaman yang udah teman-teman lalui gitu ya, dan alami juga seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Iksan dan Kak Vira yang sudah kasih reviewnya. Nah, teman-teman kita coba lanjut nih ya gitu. Kemarin kita sudah aku juga udah coba lihat dan tahu harapan teman-teman dan mungkin kendala-kendalanya apa aja. Nah, sekarang aku mau coba ngajak teman-teman untuk apa ya, mungkin sedikit self audit gitu ya, self audit tentang kondisi eh, organisasi teman-teman maupun kondisi pemahaman teman-teman gitu. Nah, ini kita posisikan kita belum dapat materi yang kemarin nih gitu ya. Mungkin pas awal banget datang ke kelas ini gitu ya, kondisinya seperti apa, kita akan coba isi self audit ini. Mungkin dari Kak Deva boleh dibantu untuk share screen. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Aku mau coba panggil dulu nih Mbak Alias sudah bergabung ya bareng-bareng sama kita. Tadi juga mungkin sudah melihat nih teman-teman sudah ngisi menti gitu ya Mbak ya. Terus juga sudah apa namanya tadi itu sudah ada yang kasih review juga tentang sesi kemarin. Nah, di hari ini kita akan seru-seruan dan belajar bareng lagi tentang apa nih Mbak Alia nih? Boleh mungkin di-spill nih Mbak Alia. Ya, terima kasih Mbak Dea. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Semoga jadi lebih semangat ya setelah kita kemarin apa namanya belajar bareng tentang pelandasan dan pemetaan HR di organisasi teman-teman. Jadi kalau sekarang kita lebih kepada mungkin teman-teman bisa kan kemarin udah kelihatan mungkin ya tentang AHR itu apa, terus pemetaannya seperti apa, evolusinya, sejarahnya HR, dan sekarang kira-kira teman-teman sudah mulai bisa merasakan kira-kira organisasi saya sebenarnya tuh sudah ada di evolusi HR yang mana sih dan perlunya
itu HR yang seperti apa untuk kondisi organisasi teman-teman gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke oke, kayaknya saya udah tahu nih gitu kan, kondisi saya seperti ini, organisasinya kapasitas seperti ini, terus caranya gitu, terus gimana dong gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua kita juga belajar job description atau uraian pekerjaan. Kira-kira nanti eh, apa sih, bagaimana sih cara menyusun job description yang baik gitu ya, yang benar dan yang akhirnya juga akan menguatkan organisasi, karena dengan job desk yang benar secara internal kita juga akan jadi mempunyai kejelasan peran. Kemudian secara eksternal pada saat nanti rekrutmen kita juga si kandidatnya itu juga tahu apa yang akan dia tuju gitu ya. Tapi nanti sesi rekrutmen akan di minggu depan. Jadi hari ini kita akan fokus ke job description dan bagaimana pemetaan HR. Gitu Mbak Dea. Oke, siap. Kita bisa langsung mulai aja, Mbak Alia, untuk sesi di hari ini. Teman-teman juga sudah bisa menyiapkan catatannya ya, teman-teman ya, untuk catat poin-poin pentingnya nih, gitu. Selamat belajar, teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Dea. Sekarang kita coba ini ya, dari sesi kedua ini. Aku coba cek slide-nya di sini ya. Tadi refleksi sudah. Kemudian ini perencanaan SDM dan penyusunan job description. Kalau job description mungkin bahasa Indonesianya uraian pekerjaan gitu ya. Di sini sebentar, coba ini di. Nah, di sini jadi kami akan mengharapkan peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan SDM dan menyusun pembagian peran yang jelas dalam melalui job description yang sudah terstandarisasi gitu ya. Kemudian outputnya juga mungkin teman-teman nanti selesai dari sini akan bisa mendraft kebutuhan SDM organisasi. Oh, sebenarnya organisasi saya itu butuh SDM yang seperti apa sih? Kemarin juga Mas Iksan bertanya ya, kira-kira mana, apakah yang administrasi dulu, apakah strategik dulu gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat, tapi pada dasarnya, pada saat kebutuhan primer kita belum terpenuhi, kita akan sunnah gitu ya ke yang tertiernya gitu kan. Jadi mungkin dasarnya dulu Pak sudah jelas, perkontrakan, rekrutmen, job description-nya sudah ada, sudah baik, sudah inklusif, baru nanti level strategiknya. Sementara HR yang mungkin sibuk membereskan ini, maka fungsi yang strategis bisa diambil alih oleh eksekutif director gitu. Biasanya seperti itu. Jadi fokus dulu HR, tapi paling tidak apakah fungsi HR itu harus ada? Harus ada. Jadi fungsi yang harus ada. Masalah dedicated orangnya harus sempurna satu atau dua tim gitu ya. Kalau memang ternyata organisasinya belum memiliki kapasitas seperti itu, maka fungsi itu bisa diambil alih oleh eksekutif director atau orang yang ditunjuk. Tapi fungsi HRD secara utuh harus selalu ada dalam satu organisasi, gitu ya. Kemudian perencanaan tenaga kerja atau workforce planning, mungkin teman-teman sering dengar workforce planning gitu kan. Bagaimana ya caranya? Maksudnya apa sih? Maksudnya kita harus memastikan orang yang tepat masuk ke organisasi kita. Jadi orang yang tepat maksudnya adalah tepat waktunya. Pada saat proyek budaya berjalan di 1 Agustus, ya sedapat mungkin 1 Agustus sudah ada orangnya. Jangan proyek ke jalan, akhirnya kuartal kedua baru orangnya pada masuk gitu ya. Itu yang banyak terjadi di OMS kita. Akhirnya yang mengampu pekerjaan itu adalah orang-orang yang masih ada di organisasi gitu ya, ditambahin pekerjaannya dulu seperti itu. Mungkin itu kalau misalnya dilihat, ini fungsi HRD-nya mungkin belum jalan gitu ya, tapi mungkin bisa juga enggak sih, enggak juga gitu. Kita sudah ini, cuma kita nunggu nih apa namanya project agreement-nya atau ininya baru memang mepet gitu kan. Itu terkait dengan donor, dengan dan lain-lain, pemerintah dan lain-lain gitu. Itu biasanya semua terkait gitu. Tapi sebagai seorang HRD kita paling tidak di under portfolio kita tuh sudah selesai dan kita bisa membantu ke proyek yang lain. Misalnya kenapa sih gitu, oh donornya nih belum belum ini belum belum tanda tangan MOU-nya misalnya, atau pemerintah belum tanda tangan MOU-nya, terus akhirnya langsung berpikir ke plan B.
Ada gak succession di apa namanya di lingkungan kerja? Ada gak orang yang bisa ditunjuk sementara? Kita namakan dengan acting role ya. Acting role itu peran sementara atau pejabat sementara gitu. Nah, untuk memastikan adanya pejabat sementara, HR-nya pun sudah harus mikir dari awal project yang kemarin saya sampaikan pada saat project proposal. Oh, ini akan dibutuhkan orang spesialis kesehatan nih. Kira-kira siapa ya gitu kan? Oh, ini plan B-nya pada saat ini belum selesai, berarti kita sudah ada backup plan. Nah, itu namanya sistem perencanaan tenaga kerja di HRD. Apapun kondisinya, paling tidak eh, personil HRD sudah harus memikirkan. Itu yang membuat HRD menjadi posisi yang strategis dan bisnis partnering bagi organisasi. Gitu ya. Ini juga orang yang tepat artinya tepat profilnya juga. Jadi kita harus hire orang-orang yang memang profilnya tepat dengan organisasi kita dan selaras antara organisasi dan tenaga kerja yang akan kita rekrut gitu, staff yang akan kita rekrut. Maksudnya apa nih? Maksudnya kadang-kadang ada yang namanya culture shock gitu ya. Pada saat organisasi misalnya dari corporate yang berbeda-beda, corporate aja berbeda-beda, ada yang multinasional, ada yang nasional, ada yang memang multinasionalnya dari Eropa, Amerika gitu kan, Asia, itu pun budayanya mereka sangat berbeda-beda. Jadi HRD harus bisa melihat apakah staff yang akan kita rekrut itu memiliki passion, budaya, dan keinginan gitu, motivasi yang selaras dengan value-value organisasi. Jadi tidak hanya melihat organisasinya bisa dapat orang yang oke nih gitu, tapi orangnya sendiri merasa oke gak dengan organisasinya. Nah, disitulah HRD harus bisa memberikan atraksi ya, atraktif organisasi kita tuh memiliki value apa sih gitu. Misalnya value-value, oke kita tidak dalam segi remunerasi mungkin kurang, tapi dalam segi apa lagi nih yang bisa dikelola oleh HRD, tangible and dan intangible benefitnya apa nih? Fleksibilitas misalnya, ruang kerja yang aman, atau memang social impact-nya yang mau kita tinggikan gitu, atau misalnya banyak hal. Jadi harus dilihat dari value organisasi. Itu menjadi salah satu jualannya kita ya ke talent-talent yang ada di luar sana sehingga matching gitu. Itu harus juga dipikirkan. Kemudian langkah perencanaan XDM, kalau kemarin teman-teman sudah melihat slide yang ada Center of Expertise, jadi HRD itu ada bagian payroll-nya, ada learning development-nya, terus ada bagian rekrutmen ya atau talent acquisition, terus ada bagian yang people experience, menciptakan budaya kerja yang inklusif dan lain-lain. Kemudian ada juga yang khusus remunerasi gitu kan. Kira-kira nih di organisasi teman-teman analisis kebutuhan SDM-nya apa sih gitu. Oh, kayaknya kita baru perlu tuh paling tidak ada orang payroll nih, soalnya ada fungsi payroll gitu ya. Karena payrollnya masih suka acak-acakan gitu, atau karena pajaknya suka belum terbayar gitu kan, atau karena macam-macam. Atau rekrutmennya nih, kadang-kadang rekrutmennya masih banyak kolusi gitu kan. Orang masuk-masuk aja kita tidak tahu gitu kan. Terus masih banyak yang tidak standar atau masih banyak ternyata yang overqualified kita masukin, yang ada qualified kita masukin gitu. Itu bagaimana nih? Berarti analisanya kebutuhannya adalah rekrutmen atau payroll atau trainingnya nih kita belum ada training. Kayaknya training pergi-pergi itu aja deh orang-orangnya gitu ya. Misalnya orang project aja nih yang karena dia punya budget project, orang supportnya enggak. Berarti kan ada kebutuhan learning and development. Jadi menganalisa kebutuhannya dulu. Kemudian analisis kapasitas, kapasitasnya ada nggak di organisasi? Mungkin biasanya orang selalu berpikir kapasitasnya kurang orang dan kurang dana gitu ya kalau di OMS biasanya gitu kan. Tapi itu kemarin saya juga sudah sampaikan bahwa kreativitas dari seorang HR itu harus juga timbul gitu. Misalnya, oke project satu dengan project lain punya dana mengenai training development di project A itu yang harus dikelola sama HR dengan persetujuan atau diskusi dengan masing-masing program manajernya gitu. Jadi nanti bisa dibuatkan training kalender yang memang mumpuni dan juga sesuai metodologi yang kemarin kita sampaikan ya 70-20-10. Kemudian gap analisis, pada saat sudah dianalisa ternyata masih ada gap. Masih ada gap maksudnya apa nih? Tetap nggak bisa. Kita masih pertama kontraknya juga proyeknya sangat kecil, kemudian orang-orangnya turnover lagi tinggi-tingginya gitu kan, terus dan lain-lain, berarti dianalisa gapnya. Kira-kira mana yang harus dikompromikan? Oh, kayaknya untuk yang ini memang gapnya terlalu besar gitu ya. Misalnya dalam hal untuk
setelah dianalisa semua training yang membutuhkan tetap membutuhkan dana sekian gitu. Misalnya 100 juta gitu dalam setahun. Kita setelah kumpul-kumpul dari uang project, dari uang unrestricted dan lain-lain yang bisa dikelola dan sesuai compliance-nya hanya 75 juta gitu kan. Berarti dilihat gapnya 25 juta kita benar-benar nggak ada. Berarti cari lagi pertama adalah apa bisa ya orang yang sudah di training 1 orang, kemudian orangnya itu akan mentrainingkan ini yang lain, apa staff-staff yang lain. Jadi pembelajaran peer learning itu harus diaktifkan mungkin gitu. Atau memang yang memang less important itu akan kita masukkan ke agenda tahun depan gitu. Analisis gap itu diperlukan sehingga kita akan bekerja sesuai dengan apa ya kemampuan organisasi dan juga kebutuhan yang paling krusial. Itu harus dicek gap analisisnya, kemudian baru dibuatlah rencana aksi. Kira-kira mau ngapain nih HRD-nya nih? Apakah perlu satu staff rekrutmen yang full time atau memang kita bisa mengkapasitaskan? Jadi banyak apa namanya metode-metode yang bisa dilakukan, misalnya metode rolling, metode acting role atau peran sementara, atau metode part-time gitu ya, part-time orang. Jadi saya waktu itu sempat membuat policy tentang part-time, karena kan kita selalu terpentok terhadap undang-undang ya, undang-undang ketenagakerjaan. Kalau misalnya part-time itu apakah masuknya ke PKWTT gitu ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Ternyata masuk even untuk staff daily staff atau pekerja harian lepas itu pun masuk ke ranahnya eh, PKWT gitu kan. Nah itu jadi gimana tuh gitu kan. Tapi kan kita harus hitung costnya, apakah on call, apakah memang part time-nya per jam. Tapi sesuai dengan undang-undang akhirnya bisa dibuatkan kontrak yang sesuai dengan compliance yang undang-undang. Tapi secara cost kita juga apa namanya bisa lebih efektif. Dan secara orang yang kita cari ternyata banyak talent-talent di luar itu yang memang seneng kerjanya part-time gitu. Ternyata banyak di sana dan kita juga baru tahu oh ternyata mereka memang senang enggak saya nggak mau full-time, saya maunya part-time karena di samping itu saya jadi bisa melakukan banyak hal gitu. Dan itu sudah terjadi kalau misalnya di luar negeri gitu ya. Part-time itu sudah sangat banyak dari berapa tahun yang lalu gitu. Berapa tahun lalu dulu saya pernah bekerja di satu organisasi itu 10 tahun yang lalu mereka tuh selalu di emailnya itu di bawahnya tulis available only Monday and Thursday gitu di signature emailnya dia paling bawah gitu ya. Ternyata terus saya juga ngobrol-ngobrol itu emang kenapa? Karena saya suka part time gitu. Saya memang bisanya part time. Oh ternyata kalau misalnya organisasi pada saat HRD itu menganalisa saya butuh 1 orang HRD dengan pekerjaannya payroll, rekrutmen dan lain-lain. Kalau di sana itu bisa 100%, 30%, 50% dan 20% dengan 3 orang yang berbeda gitu. Jadi mereka mengerjakan kalau payroll sebenarnya kan kalau kita bicara tentang payroll 1 bulan tuh paling hanya menghabiskan waktu 3 hari atau 2 hari. Itu ya. Tapi kalau semuanya SOP-nya sudah ada, sistemnya sudah ada, terus semuanya sudah tertata dengan rapi, itu hanya enter enter data aja. Dan itu hanya butuh waktu 2 hari itu sudah oke gitu ya, sudah bisa rapih dan lainnya termasuk dengan pelaporan ke finance. Nah, berarti kan kita bisa menganalisa oh sebenarnya kalau memang kita bisa loh ngambil orang yang dan talent-talent di luar banyak. Rencana aksinya nanti bisa berubah-ubah kalau memang terkendala dengan jenis kontrak, terus pengadaan staff dan lain-lain. Kemudian pemetaan kapasitas organisasi. Kalau misalnya mungkin teman-teman bisa melihat organisasi saya sekarang kemarin ada yang 10 ya, staffnya total 10. Terus ada juga yang dari advokasi dan lain-lain gitu kan. Berarti sebenarnya jumlah SDM kita segini, yang core-nya apa sih? Yang inti yang harus ada orangnya dan harus full 100%. Misalnya biasanya pasti ada 1 orang program gitu kan. Terus 1 orang support. Orang support itu yang merangkap HR, merangkap finance, merangkap campur-campur gitu ya. Tapi kalau memang ternyata kapasitas seperti itu, dipastikan fungsinya tetap ada, fungsi HR-nya ada, fungsi strategika dipegang oleh siapa nih gitu. Kalau memang ternyata organisasi kita sangat constraint terhadap memiliki keterbatasan gitu ya. Itu pun masih bisa tetap dilakukan. Sehingga pada saat itu dilakukan, semua akan berharap organisasi akhirnya tumbuh dan berkembang akhirnya akan menjadi organisasi yang besar gitu ya. Tapi tetap pada saat organisasinya kecil atau dengan segala keterbatasan itu tetap semua fungsi harus tetap ada. Saya mau cerita ada di satu organisasi ternyata organisasi sudah besar sekali gitu ya. Ada 100 di 110 120 negara.
Itu saya dulu bekerja di sana. Kemudian pada saat masuk sana itu salah satu yang harus saya lakukan di tahun pertama itu harus membereskan yang A-nya gitu. Itu merupakan KPI. Saya harus selesaikan karena ini benar-benar berantakan gitu ya. Saya kerjakan selesai sampai akhirnya saya ke headquarter di Eropa. Saya bicara dengan head of HR-nya langsung. Saya bilang ini kenapa ya? Boleh gak saya rubah gitu? Karena kan semua kalau misalnya organisasi yang ini kita harus semua perubahan tuh harus ada approval gitu ya dari headquarter. Terus saya bilang ini harus berubah sistemnya gitu ya. Karena misalnya kok masalah ini HR-nya udah banyak tapi mereka masih mengerjakan procurement-nya sendiri gitu. Mereka punya legalnya sendiri, apanya sendiri. Ini bisa nggak sih dirubah atau dalam hal-hal banyak mengenai kebijakan organisasi tentang HRD ini banyak yang harus berubah sangat kontekstual di Indonesia misalnya. Terus head of HR-nya tuh bilang gini, rubah, silakan rubah. Padahal waktu itu saya sudah coba tapi tidak bisa dirubah karena itu policy gitu ya nggak bisa dirubah. Coba saya berangkat dan saya coba ngobrol kasih konteksnya. Ini kira-kira bisa gak sih berubah? Terus dia bilang gini, rubah. Tapi kalau misalnya minta approval dari atas itu susah kita. Kadang kalau satu saya bilang ya ini bisa dirubah secara setup, maka negara yang lain pun harus diberikan. Jadi mereka harus buat policy framework gitu ya untuk global gitu kan. Dan itu kan akan lama sekali. Tapi kalau menurut kamu itu baik, segala macam rubahlah di country. Nanti kita akan in parallel kita akan buat frameworknya gitu. Kalau memang ini merupakan sesuatu yang urgent. Nah, organisasi sebesar ini kenapa seperti ini ya gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, it's a history kata dia gitu kan. Jadi ini mengenai sejarah. Kenapa sejarahnya? Karena dulu kita organisasi yang kecil. Organisasi kecil di mana satu orang itu mengerjakan semua hal. HR-nya yang mengerjakan finance, mengerjakan admin, mengerjakan itu. Jadi satu orang kita mencari orang yang memang semuanya multitasking dan multi talent gitu ya. Akhirnya tanpa sadar kita makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Kita lupa untuk memberikan spesialisasi khusus gitu. Akhirnya sampai ke level country masih ada budaya seperti itu yang turun gitu. Itu karena history years ago dia bilang gitu. Jadi kalau memang harus berubah, kita harus berubah. Tapi kalau memang sudah besar sekali dalam hal memberikan perubahan kita harus melihat diskusinya panjang gitu ya. Jadi berubahlah dulu di country itu jadikan learning atau pilot project dan kita akan belajar bareng gitu. Jadi di situ kita melihat bahwa organisasi besar pun berangkat dari organisasi yang kecil gitu. Tapi pada saat dia sudah besar itu harus dinamis dan harus berubah terus. Jadi teman-teman juga harus bilang oke, kita organisasi seperti ini, SOP itu akan berubah terus ya. Jadi tidak ada SOP yang tidak berubah-berubah. Makanya SOP biasa ada versi 1, versi 2. Tapi biasanya berubah itu harus dilihat nih kita review secara general per berapa tahun nih. Per 3 tahun ya atau per 5 tahun. Biasanya per 5 tahun itu harus dilihat ulang. Tapi ad hoc itu biasanya per 3 tahun kita bisa lihat gitu. Jadi jangan juga terlalu banyak perubahan. Nanti staffnya juga akan akan pusing gitu kan. Jadi memang akan terus berubah dan kita harus melihat lagi perubahan-perubahan itu berdasarkan tadi employee experience. Kira-kira employee merasakan apa gitu. Terus ekosistem yang ada apakah berubah. Jadi kita harus selalu check and balance gitu. Jadi organisasi besar pun mengalami hal yang memang harus dirubah secara dasar gitu kan. Jadi kalau saya bilang sih manapun ya di corporate pun seperti itu. Eh, Oke, kompetensi dan potensi tadi ya itu semua sudah masuk. Kemudian analisis kesenjangan atau gap analisis tadi saya bilang ya. Pada saat sudah dianalisa nih, oke kebutuhan ARD kayaknya ini deh. Terus resource yang ada ini. Kemudian ini menjadi prioritas utama gak gitu kan? Kalau saya selalu mengerjakan pada saat saya bilang oke kita akan mengadakan pembaharuan kita akan melakukan berbagai perbaikan, kita akan ini, saya selalu minta komitmen kepada pimpinan tertinggi, eksekutif director kah atau siapakah gitu kah, komitmen nggak dengan mau perubahan. Jangan nanti akhirnya kita HRD udah ngerjain gitu-gitu, terus tiba-tiba dicuekin gitu kan, atau tidak mendapat approval, atau tidak dipandang penting gitu kan. Kan capek di HR-nya gitu kan. Jadi harus ada komitmen dari level yang tertinggi. Nah, untuk membangun komitmen itu kadang-kadang kan eksekutif director itu kan
punya juga banyak pekerjaan gitu ya dari sisi project dan lain-lain gitu kan. Jadi HRD-nya juga harus menyampaikan ini loh pentingnya ini, terus ininya impact-nya apa gitu kan. Ini loh datanya. Waktu itu saya pernah buat data turnover sangat tinggi, hampir berapa persen ya dulu saya kerja di satu organisasi itu tinggi, dan saya di salah satu KPI-nya adalah menurunkan turnover itu jadi 10% dari 40% atau berapa persen. Akhirnya yang saya lakukan adalah melihat datanya dari mana sih. Setiap orang yang resign itu harus mengisi exit questionnaire kan, exit questionnaire. Kenapa resign? Apa yang kurang? Gitu. Biasanya orang pada saat resign itu kan akan sangat transparan ya. Dia akan mengisi bla 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 bla. Pernahkah merasakan ketidakadilan gitu, diskriminasi dan lain itu semua ada formnya. Namanya exit interview, exit interview untuk orang-orang yang resign maupun PHK. Setelah itu juga ada sesi dengan HR pada saat mereka mau resign. Itu sebelumnya HR akan membaca exit formnya, saya akan catat, kemudian saya akan diskusi. Maksudnya ini maksudnya apa nih, terus perbaikannya apa. Dan itu kan semua terdokumentasikan ya. Saya ambil apa namanya data yang 3 tahun ke belakang. Data 3 tahun ke belakang kita kelola datanya. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu resign majority? Kalau misalnya masalah personal, misalnya ikut suami ke luar negeri gitu kan, atau dapat S3 di sini scholarship gitu kan. Kalau misalnya itu hal-hal yang memang di luar jangkauan gitu, beyond our control banget, itu kita sisihkan gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang salary misalnya, atau tidak ada kejelasan, biasanya tidak ada kejelasan pekerjaan gitu kan. Terus tidak ada manajemen, biasanya itu selalu manajemen tidak baik, terus manajemen yang dimaksud itu apa gitu. Kadang-kadang bukan manajemen, mungkin kadang-kadang alur komunikasi, manajemennya sudah merangkap, tapi ke level direkturnya tidak ada performance management atau review kinerja, peninjauan kinerja ke staff di bawahnya. Tidak ada one-on-one discussion untuk tiap pekerjaan. Jadi selalu diskusinya adalah masalah pekerjaan, bukan masalah performance. Jadi ternyata gapnya di situ gitu kan. Terus saya cari lagi ternyata gapnya di mana, Akhirnya dihitung juga secara data. Jadi biasanya HR itu akan dekat dengan finance gitu. Setelah saya mengelola data, saya masuk ke finance, diskusi dengan finance. Tolong dong dicek, ini ada, nih let's say ada 40 rekrutmen yang harus saya lakukan dalam 1 tahun, bisa 40 posisi. 40 posisi ini coba dihitung, panelnya minimal pada saat kita rekrutmen, panelnya 3 orang. Kalau posisinya tinggi, ada executive director dilibatkan. Kalau posisinya menengah, biasanya ini bla 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 gitu ya, panel kan selalu 3 gitu minimal. Gaji mereka berapa, total jam yang harus mereka lakukan pada saat rekrutmen itu let's say 2 kali, 1 orang 3 kandidat, 1 kandidat 2 kali interview, berarti kan udah 6 kali. 6 kali itu biasa 1 jam, 6 jam, 6 jam dikali 3 orang, 18 jam. Gaji mereka berapa dibagi 18 jam, berapa spending waktu yang harus kita lakukan dari segi finance. Itu yang saya minta untuk dianalisa. Oke, dihitung. Berarti kita untuk posisi dalam 1 tahun karena turnover kita tinggi, kita men-spending sekian waktunya direktur, sekian waktunya manajer, sekian waktunya staff, itu sama dengan equal to berapa gajinya mereka, equal to berapa rupiah yang harus dikeluarkan gitu ya. Jadi di situ kita bermainnya. Oh ternyata tinggi ya gitu kan. Jadi direktur juga banyak kerjain rekrutmen ya karena kita memang turnovernya tinggi gitu kan. Iya, jadi dengan sekian apakah worth it mengeluarkan waktu, mengeluarkan uang dari sekian. Terus dilihat tadi itu dari exit interviewnya, ternyata misalnya keluhan mereka adalah salary gitu kan. Salary, oke, mereka minta salary dari kelompok itu 10 juta. Terus waktu yang dikeluarkan untuk rekrutmen adalah 40 juta. Balance-nya di mana gitu kan. Terus kita lihat lagi pada saat orang yang staff itu sudah kita kasih learning and development-nya tinggi. Sudah ada yang ke sini, investasi sudah kita berikan gitu kan. Jadi di situ HR bermain secara analisa data dan analisa keuangan gitu. Jadi saya selalu kalau udah saya lihatkan data, saya datang cucu ke ini ke direktur finance-nya, ngobrol meeting nih. Aku udah punya data, tolong dong dianalisa secara keuangan. Gitu. Nanti mereka kan akan cepat ya, akan coba memeriksa keuangan, bla bla bla. Nanti kita presentasikan ke direktur. Direktur kalau memang organisasinya dulu saya di internasional ya saya akan presentasi juga ke regional dan ke global gitu kan, itu harus dipresentasikan untuk apa, untuk merubah kebijakan SOP.
akhirnya SOP dirubah berdasarkan data, analisa, dan lain-lain. Sehingga pada saat kita merubah SOP, kita tahu kenapa kita harus merubah, dan juga apa dan tujuannya apa dan kenapanya itu what-nya itu sangat kuat gitu loh. Jadi reason dari kita merubah suatu SOP itu sangat valid dan menjadi prioritas. Akhirnya para leader atau leadership team itu akan melihat, oh ya ini penting ya ternyata ya gitu. Cuma kalau kita cuma data ini dong begini gini gini tanpa data dan tanpa ini, akhirnya kan itu tidak menjadi suatu prioritas untuk manajemen. Jadi gitu ya, menganalisa gap dan lain-lain, mulai belajar walaupun lingkupnya yang kecil gitu. Entah apapun gitu kita buat analisa gitu kan, sebagai hal yang untuk menjadi pembelajaran kita atau kebiasaan seorang HRD untuk memang berpartner dengan para pimpinan gitu. Jadi kita berpartner dengan pimpinan keuangan, kita berpartner dengan pimpinan program gitu. Dengan cara seperti itu diajak bicara, apa sih masalahnya? Kita yang kelola data gitu. Biasanya itu yang dilakukan pada saat pembentukan SOP. Nggak semua SOP, tapi pada saat itu memerlukan banyak data akan dilakukan. Dan saya melakukan banyak hal tersebut ya, si masa karir. Oke, kemudian struktur organisasi. Kalau struktur organisasi sebenarnya kan kita punya struktur organisasi dari setiap organisasi ya. Sebenarnya itu apa sih? Sebenarnya ini arah organisasi jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat organisasi, di semua organisasi pasti mereka mempunyai arah organisasi mau kemana. Mau kemananya dalam jangka panjang. Misalnya biasanya ada yang mungkin 10 tahunan dibuat apa Renstra atau apa gitu ya. Terus ada yang membuat goal setting dan lain-lain, tapi mereka juga tahu tiap 1 tahun mereka harus arahnya kemana. Pada saat HR tahu itu, HR akan bisa mengartikulasikan gitu. Oh, berarti kita 4 tahun, 5 tahun ke depan, proyek kita berfokus pada kesehatan gitu ya, atau proyek kita berfokus pada eh, climate dan lain-lain gitu kan. Berarti kita memang, dan ini funding yang harus kita capai adalah sekian-sekian. Berarti kita memang core-nya itu, fungsi dari organisasi Grami itu yang harus diperbesar adalah program tim dari sisi ini apa namanya kesehatan misalnya. Apakah layernya juga, oh kalau ini program terlalu besar berarti haruskah ini langsung report ke eksekutif director atau perlu beberapa program director membawahi beberapa project manager gitu. Itu menjadi bahan untuk HR menyusun struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini yang membuat juga bukan HR juga gitu loh, bareng dengan semua leadership team. Tapi HR punya sense dan punya eh, kerangka berpikir yang di ranahnya HR gitu kan, arah organisasi mau kemana, sehingga bisa menentukan fungsinya, core-nya itu apa. Kemudian kalau core-nya sudah terbentuk, oke program, berarti supportnya apa nih? Support itu kan kemarin ada HR, ada finance, ada admin, ada logistik. Berarti berapa orang logistik? Gitu. Dulu saya pernah dipertanyakan, kenapa sih tim logistiknya kok tinggi banget gitu kan Alia? Coba deh dianalisa. Kenapa kita punya tim logistik support kok berbanding dengan program? Kok headcount-nya, jumlah tenaga kerjanya kok hampir sama gitu kan. Itu dipertanyakan dengan salah satu direktur gitu ke saya. Coba dianalisa. Terus saya bilang, support itu banyak karena kita punya sistem yang mengharuskan kita untuk sistem yang kita bangun sangat besar ini, sistemnya itu ada sistem logistik, sistem HR, sistem keuangan itu yang sangat berbeda-beda, akhirnya itu mensyaratkan ada satu admin yang mengoperasikan tiap sistem itu gitu loh. Jadi akhirnya banyak ininya apa namanya staff supportnya. Itu kenapa? Ya karena kita lihat lagi kenapa kita membentuk sistem itu. Ternyata kita punya satu objektif organisasi yang fokusnya adalah kepada compliance, accountability, dan juga pelaporan gitu ya. Dan itu ternyata memakan biaya sehingga jadi jangan juga karena ada sistem jadi lebih rendah stafnya. Tapi kadang-kadang sistem itu pun membuat kita jadi bertambah tambah peran staff, harus ditambah staffnya untuk mengoperasikan sistem itu gitu kan. Tapi harus didalai kenapa kita punya sistem ya, karena sistem ini ternyata menjadi salah satu backbone-nya organisasi gitu kan. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari segi organisasi. Kenapa kita membuat sistem itu? Oh ternyata kita harus pelaporan ke donornya karena proyeknya sangat besar. Jadi gitu. Jadi HR bisa juga
menjawab gitu ya pada saat ada pertanyaan. Jadi orang bisa ngapain nih stop core-nya kita cuma punya 10, kok ininya juga kok supportnya ada 7 sih gitu. Itu selalu dipertanyakan kadang-kadang. Ya kita bisa menjawab karena pada saat kita membuat struktur organisasi kita udah tahu arah organisasi tadi ya, jangka panjang dan jangka pendek, dan yang menjadi critical concern bagi organisasi itu apa gitu. Gitu. Misalnya kalau misalnya teman-teman mungkin punya mm, apa pengalaman gitu ya antara proyek lain dengan proyek ini, kan juga persyaratan donor kadang-kadang berubah-ubah gitu ya. Ada yang sangat rigid dan itu membutuhkan banyak administrasi dan itu akhirnya membutuhkan banyak waktu gitu kan. Akhirnya banyak orang juga yang harus dipekerjakan untuk itu gitu kan. Dan itu di situ kreativitas juga dibutuhkan. Jadi gitu ya, pada saat kita melihat struktur, kita melihat fungsinya yang core yang mana, yang support yang mana, dan hierarki. Hierarki maksudnya bentuk pelaporan. Apakah si A akan melapor ke B, apakah si A akan melapor ke C, apakah ini gitu ya. Dan itu harus dilihat karena sependek pengalaman hierarki itu sangat-sangat mempengaruhi cara orang itu mengeksplor, staf kita mengeksplor dan efektivitas organisasi. Misalnya misalnya gini, pada saat orang itu terlalu laporannya terlalu banyak layernya gitu ya, mungkin itu juga akan memperlambat alur approval gitu. Atau kalau misalnya pelaporan terlalu cepat, terlalu pendek gitu kan, langsung ke executive director atau kemana, itu screeningnya mungkin eh, screeningnya jadi kurang gitu kan. Kalau misalnya ada layer, misalnya layer layer data, layer dokumen aja. Kalau ke layer manager dulu itu dokumennya bisa dibaca ulang, bisa ini. Terus kalau ini baru di-approve dan di atasnya. Tapi kalau langsung ke atas ya tanda tangan aja karena dianggap ya waktu juga nggak ada dan akhirnya layer of approval juga tidak terjangkau dengan detail gitu ya. Dan itu harus difikirkan hierarkinya seperti apa. Yang kedua, struktur organisasi itu juga menggambarkan level tanggung jawab masing-masing peran. Nah, itu harus juga menjadi salah satu pemikiran pada saat membentuk struktur organisasi. Dan ini bukan satu pekerjaan HR ya, ini harus diperembukan oleh beberapa pimpinan. Dan biasanya yang kalau misalnya saya selalu value driven gitu ya, value driven decision gitu kan. Setelah itu para pimpinan akan berdiskusi dengan timnya gitu loh. Sekarang pada saat kita berdiskusi pasti ada hal yang memang kadang-kadang terlupakan di diskusi yang atas gitu ya. Oh iya ya ternyata karena mereka yang mengerjakan gitu kan, tim-tim yang lain yang mengerjakan juga secara operasional. Enggak Mbak, seharusnya ini kita punya gini. Oh gitu, oke oke. Nah itu nanti ke atas lagi. Akhirnya terbentuklah suatu struktur organisasi yang memang baik dan inklusif gitu. Akhirnya bisa dijalankan. Gitu. Kemudian generik struktur di organisasi masyarakat sipil biasanya strukturnya itu ya terdiri dari orang proyek atau program, ada MEL-nya, ada SDM, keuangan, logistik, administrasi. Biasanya ini ya yang menjadi core. Tapi juga saya masukin di bawah itu ada komunikasi, media, grant integrity, itu tergantung dari besarnya organisasi. Apakah biasanya grant-nya masuk orang programnya juga bikin grant gitu, dari mulai dia pitching proposal sampai itu orang program, terus akhirnya implementasi orang program juga gitu kan. Terus integrity itu yang masuk adalah safeguardingnya, anti corruptionnya. Oh itu biasanya dipegang sama orang SDM gitu kan. Terus komunikasi mungkin dipegang sama country directornya gitu ya. Itu tergantung. Tapi untuk memastikan bahwa itu efektif, nanti kita akan bicara juga mengenai beban kerja ya di sesi keempat minggu depan. Jadi itu bagaimana juga segenerate-generate-nya struktur organisasi, tapi fungsi itu ada, tapi apakah overwhelm untuk staff? Apakah ini doable juga untuk staff dilakukan gitu ya? Karena kita juga harus memikirkan faktor-faktor lain, yaitu well-being-nya, work-life balance-nya. Akhirnya pada saat HRD memikirkan itu, retensi pun akan bisa, turnover akan bisa turun kan? Oke, peran yang jelas. Dengan adanya job description, sebenarnya apa sih yang mau diraih gitu kan? Ya, jadi mengurangi duplikasi. Kadang-kadang setelah melihat gitu, setelah dianalisa, yang ini mengerjakan ini. Ini juga sama, aku mengerjakan ini. Yang itu juga mengerjakan ini. Jadi 3 orang mengerjakan hal yang sama yang harusnya bisa dikerjakan oleh 1 orang. Jadi dengan adanya peran yang jelas, akan mengurangi duplikasi. Akan menjadi lebih efektif gitu. Kemudian juga meningkatkan kolaborasi pada saat kita mempunyai peran yang jelas. Jadi orang tahu, oh untuk hal ini saya akan masuk ke finance gitu. Jangan semua orang hanya bertanya pada satu pintu gitu kan, yang semuanya itu bisa menjawab, tapi sebenarnya akhirnya tidak efektif karena tidak deep dive gitu ya. Dan dia juga memberikan motivasi dari banyak staff juga sering bilang,
nggak clarity of role-nya nggak jelas gitu misalnya ya kan, jadinya motivasinya turun gitu. Itu juga harus mencegah hal-hal itu. Efektivitas kita tadi sudah bicara dan mengurangi tingkat turnover tentunya. Walaupun turnover itu kan banyak ya, banyak banget alasannya, maksudnya ya sebabnya gitu kan. Ya salah satunya adalah peran yang tidak jelas. Jadi kita hanya masuk ke ranah bagaimana seorang HR itu bisa berperan gitu untuk mereduce semua kendala-kendala organisasi. Oke, sebenarnya job description itu apa sih? Itu adalah dokumen. Jadi harus ada dokumen tertulis, peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian standar kompetensi yang diperlukan di uraian pekerjaan itu apa aja. Penjelasan kriteria apa aja. Standar kompetensi apa sih? Berarti organisasi harus punya kompetensi framework gitu kan. Harus dibuat dulu sehingga job description-nya bisa memiliki standar kompetensi yang jelas dan terukur gitu ya. Itu jadi job desk-nya di situ. Nanti saya ada contoh standar kompetensi, jadi teman-teman bisa lihat apakah standar kompetensinya sebenarnya udah punya atau belum. Gitu. Dan ini sebenarnya untuk job description itu diperlukan dua ya. Yang pertama pada saat staff kita yang ada, existing staff jadi punya kejelasan peran. Tapi pada saat kita memposting rekrutmen, kan ada job desk-nya tuh. Pada saat job desk-nya tidak jelas, akhirnya kita juga men-attract atau mendapatkan talent yang tidak sesuai gitu. Karena baca job description tidak sesuai. Kalau saya selalu pada saat saya apply pekerjaan pun gitu ya, saya harus lihat di job description value-nya apa sih, saya sampai gitu, value-nya kira-kira apa ya. Terus misalnya kan suka ada tuh perusahaan hanya bilang gini, eh, can work under pressure gitu kan, itu maksudnya can work under pressure apa gitu kan, traveling 50% gitu kan. Berarti kalau karena saya suka traveling, oke lah 50%. Terus under pressure-nya bisa ada tuh di situ. Jadi kita juga pada saat si kandidat melihat, oke, kalau under pressure mah saya udah biasa gitu kan. Jadi kita matching gitu loh, dan itu juga akan memberikan efektivitas dalam proses rekrutmen. Kita akan bahas ini yang berkaitan dengan rekrutmen di minggu depan ya. Kemudian informasi dasar dari job description itu pastinya ada tujuan jabatan. Kenapa jabatan itu diperlukan gitu ya. Ada overview-nya, tujuan jabatannya sehingga jelas yang membaca. Kemudian tugasnya apa aja sih? Dan job desk itu juga dinamis ya. Kadang-kadang tidak harus selalu direview gitu, tidak harus selalu berubah. Tapi dalam kesehariannya akan dinamis. Kadang-kadang kerjaan turun, kadang-kadang kerjaan bertambah. Tapi tugas intinya akan selalu tetap ada. Makanya juga kadang-kadang kalau teman-teman mungkin lihat di job desk itu ada tuh di bawahnya suka ditulis di kolom tugas, di bawahnya ada gini, and any other tasks that required by manager gitu. Dan tugas-tugas lain yang diminta oleh atasan gitu ya. Biasanya ditutup sama itu saking dinamisnya suatu organisasi gitu kan. Dan itu juga kadang-kadang saking kalau misalnya ditambahin pekerjaan kan ada tulisan itunya gitu kan. Jadi itu apakah itu trap gitu kan untuk staff, atau apakah itu suatu fleksibilitas yang memang masih oke gitu kan. Jadi ya memang harus diukur pada saat jobnya turun naik tapi tidak terlalu, kita juga harus bisa bilang itu tapi juga jangan terlalu melenceng gitu kan. Itu juga akan jadi ya harus fair lah. Apa namanya penamaan atau penulisan itu juga harus ada fairness-nya ya. Kita harus mikir ke situ sih. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan apa? Itu juga harus jelas yang ada di job description. Ini ada contoh, misalnya ini contoh yang sederhana aja di mana ya, nih udah kelihatan belum teman-teman? Kelihatan, Mbak. Kan ya, ini jadi contoh misalnya job desk untuk posisi finance gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Posisinya apa sih gitu, manajer keuangan. Golongannya, nah terus teman-teman harus punya tuh grading golongan. Kalau manajer di posisi misalnya K1 atau K2, K3 itu dibuat ya namanya struktur gaji kan. Struktur gaji itu kan harus ada golongannya, golongan terserah penamaannya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang golongannya golongan D diawali dengan D gitu kan, diawali dengan D terus E F G gitu kan, atau diawali dengan C D E F gitu. C itu posisi yang paling rendah. Terus saya pernah nanya, saya pernah diskusi gitu, kenapa sih kok kalau penamaan salary scale itu selalu bukan dari A, biasanya tuh nggak dari A gitu, biasanya dari ada beberapa organisasi yang dari C gitu kan.
Terus ternyata apa namanya alasannya adalah itu efek psikologis. Kenapa efek psikologis? Iya, jadi kalau posisi yang paling rendah merasa C, oh berarti ada yang A dan B gitu kan. Jadi memang dalam pembuatan kebijakan tuh faktornya ternyata harus mengkonsiderasi banyak faktor. Oh gitu kan. Ternyata itu ya. Ada perbincangan seperti itu. Karena curious aja kenapa sih dari D, kenapa dari C ya? Kalau teman-teman mungkin jeli gitu ya. Kenapa dari D? Ya karena ternyata ya iya efek psikologis aja gitu. Kalau dari A kan berarti gue tahu nih berarti aku yang paling rendah ya posisinya gitu. Enggak dimulai dari C. Jadi banyak ya organisasi yang juga menerapkan itu dengan alasan psikologis dan itu juga melalui banyak pembelajaran tentunya. Jadi nggak salah dan nggak ada yang benar juga. Kemudian jenis pekerjaannya harus tertulis apa karyawan tetap atau karyawan harian atau karyawan waktu tertentu gitu, kontrak, lokasi tugasnya yang di mana. Ini nama pengaruhi ya. Jadi job desk yang pada saat job desk ini ada sebenarnya ada efek hukumnya. Pada saat mengatakan lokasinya Jakarta gitu kan, itu nanti efek hukumnya pada saat mereka resign gitu ya. Mereka resign berarti pada saat mereka ditempatkan di let's say Aceh, berarti perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban untuk memulangkan berupa tiket pulang gitu kan. Karena nanti jadi dari job desk ini pun kita punya efek-efek hukum yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Itu salah satunya gitu. Lokasinya harus ditentukan. Karena nanti ada yang namanya uang repatriasi gitu di undang-undang kita ya. Karena undang-undang kita kan lumayan rigid juga mengenai tenaga kerjaan. Kemudian atasannya siapa sih, pelaporannya kemana gitu kan, direktur utama. Kemudian jumlah staf langsung, jadi bawahnya ada 3 orang, siapa aja. Terus ulasan posisi. Jadi posisi ini si finance manager atau manajer keuangan ini sebenarnya apa sih? Posisinya bertanggung jawab memimpin fungsi keuangan. Jadi pas baca juga, oh secara garis besar mengapa posisi ini ada gitu kan. Tentang organisasinya apa nih? Organisasi teman-teman di brief di sini. Kemudian tanggung jawab utama eh tanggung jawab utamanya apa? Nah, ini job desk-nya ya, memimpin, merencanakan, memastikan, relasi inti berarti pada saat si manajer keuangan ini ada, dia biasanya akan berkoordinasi dengan siapa aja yang paling sering. Oh, dia akan sering berkoordinasi dengan direktur program, manajer HSDM, dan lain-lain. Terus kalau relasi eksternalnya biasanya dengan siapa nih si finance manager? Dengan donor, auditor eksternal, dan lain-lain. Kualifikasinya, mandatorinya apa? S1 kah, sertifikasi kah, dan lain-lain. Pengalamannya dan pengetahuannya mandatori itu apa? Biasanya di sini kalau ada mandatori ada preferensi ya. Kalau preferensinya punya sertifikasi gitu kan. Mungkin ini bisa masuk preferensi gitu ya. Kualifikasi preferensi. Terus pengalaman minimal 7 tahun, standar akuntansi, kompetensi utamanya. Nah, kompetensi utama ini sebenarnya ini harus diambil dari frameworknya teman-teman, organisasi teman-teman. Jadi nanti saya lihatkan framework organisasi itu seperti apa. Jadi untuk level manager harus punya kepemimpinan. Untuk level ini harus punya data analitik gitu ya. Itu harus dibuat biasanya sederhana aja buatnya. Dulu saya pernah banget buat yang kalau memang ininya sangat kecil atau sangat menengah dan lain, buatnya 1 lembar. Jadi untuk manajer harus punya kepemimpinan bla 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 bla. Jadi di situ nanti sehingga menggait juga panel interview untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan interview gitu. Terus bahasa yang diperlukan apa? Disiapkan oleh siapa? Nah, ini biasanya selalu disiapkan oleh HRD. Enggak, HRD itu tidak menyiapkan job description. HRD itu menyiapkan frameworknya. Framework kompetensinya apa? Untuk posisi manajer di organisasi saya mensyaratkan 1 bisa berbahasa Inggris, misalnya gitu ya. Kedua, harus mempunyai pengalaman kepemimpinan. Ketiga, harus punya pengalaman pengelolaan anggaran, misalnya gitu ya. Itu disiapkan oleh HRD harus punya melalui diskusi dengan pimpinan tentunya. Kemudian template-nya pun HRD harus mengerjakan yang punya. Tapi disiapkan oleh siapa? Itu hiring manager atau manajernya. Karena manajernya yang tahu kebutuhannya sehingga berdasarkan standar-standar yang sudah dibuat oleh HRD. Jadi di situ ya peran-peran HRD akan muncul. Gitu. Terus kemudian saya juga mau liatin sedikit dengan framework ini masih bahasa Inggris. Ini core kompetensi framework itu maksudnya apa? Ini harus dibuat, saya masuk ke ranah ini ya, core kompetensi. Misalnya
staff yang ada di organisasi teman-teman harus mempunyai kompetensi dasar. Misalnya kompetensi behavioral perilaku. Nah, ini biasanya diambil dari visi misi organisasi atau value-value organisasi, maaf. Dari value organisasi. Kalau value organisasinya teman-teman kan masih ada ya, ada transparansi gitu kan. Ada misalnya kemanusiaan, ada keadilan, itu kan ada ya di visi misi organisasi. Ini dimasukkan ke dalam frameworknya HR. Jadi kita visi misi organisasi adalah keadilan yang setara misalnya. Berarti setiap kita meng-hire orang, kita pun punya prinsip bahwa orang itu harus memiliki kompetensi keadilan yang setara gitu. Jadi dimasukin lagi ke ranah HR. Jadi pada saat itu di interview, ini dia menjawab pertanyaan-pertanyaan interviewnya kan bagaimana kalau misalnya ada kasus ini. Nanti kita bisa lihat kan apakah dia menganut atau memakai prinsip-prinsip keadilan yang setara gitu. Itu jadi bahan ini semuanya dari visi misi organisasi dimasukkan kira-kira yang cocok untuk kompetensi frameworknya HRD apa ya gitu kan. Misalnya ini integrity itu kan level 1. Nah, kalau misalnya tadi yang dicari adalah level manager finance berarti kira-kira cocoknya mana ya? Oh, kayaknya ini deh level 2 role model dipercaya oleh semuanya dadada gitu ya. Berarti masukin nih di di mana di job description-nya kompetensi utama misalnya tadi ya integrity level 1 gitu. Itu kalau kita mau mengaitkan. Gitu ya teman-teman. Ini yang dimaksud dengan kompetensi framework dan bisa dibuat sangat sederhana dengan 1-2 lembar pun bisa. Tergantung dari keadaan organisasi teman-teman sendiri. Ini akuntabilitas, bla bla bla, konflik resolusi ini semua diambil dari prinsip-prinsip organisasi, value-value organisasi. Kemudian fungsional tadi ini juga kompetensi untuk Mbak fungsi Alia, dan mohon sebagainya. maaf. Habis Untuk ya? bukan untuk share screen-nya tadi Mbak Alia lagi ganti layar kah atau Sekarang enggak? di mana? Iya, di Word Di Word yang contoh job desk atau yang satunya lagi? framework. Belum keganti berarti layarnya. Oh, belum ya. Oke. Oke. Kemudian makasih ya, Mbak. Aduh, Oke, aduh, aduh. oke. Tadi Mbak Apa ya? Asa yang notice. Hmm, Oke. makasih Mbak Asa. Apa ya? Ini kita dikit lagi ya. Oke. Ini ya. Udah kelihatan belum dia? Sudah, sudah. Ya, ini ya tadi. Jadi ini core kompetensi diambil dari visi nilai-nilai organisasi dimasukkan ke dalam kompetensi frameworknya HRD. Gitu. Jadi nanti teman-teman misalnya punya prinsip organisasi apa sih keadilan yang setara. Berarti di sini masukin tuh keadilan yang setara. Jadi kita akan mencari orang-orang yang memang punya value-value yang sama dengan organisasi. Gitu. Itu gunanya itu. Salah satunya. Oke, ini kemudian kita masuk ke hmm, salah. PPT. Sekarang udah kelihatan belum PPT-nya Mbak Dea? Belum, masih di yang framework Di tadi. framework ya. Kami juga sudah Oke. kirimkan ke grup WhatsApp ya untuk tadi dokumen yang job desk. Iya. Oke, ini sekarang kita breakout room untuk menyusun job desk. Sudah ada template-nya. Terus teman-teman mungkin bisa memikirkan kira-kira mungkin contohnya job desk-nya HR manager dulu kali ya. Paling tidak HR manager ada job desk mungkin teman-teman bisa lebih cepat gitu, lebih lebih mengerti posisinya. Kira-kira untuk posisi HR manager itu apa? Kemudian nanti setelah itu disusun dan juga nanti setelah itu kita breakout room-nya selesai, kita ke plenary. Di plenary nanti kita akan ada hasil diskusi sesi 1 yang kemarin kan juga ada breakout room ya. Kira-kira apa sih kemarin itu yang pemetaannya dan tantangannya HRD itu apa? Kemudian baru nanti memaparkan tentang job desk-nya. Kemudian baru nanti tanya jawab. Gitu Mbak Dea, mungkin sebelum kita masuk ke breakout room, teman-teman ada yang perlu ditanyakan nggak? Iya, ada di kolom chat nih Mbak Alia. Kita coba jawab dulu, ada 2 pertanyaan kebetulan yang masuk Oke. dari Pak Ronald dan Kak Ida Ayu ya. Pertama, untuk dari Pak Ronald mau tanya, saat ini di organisasi saya fungsi HR digabungkan dengan General Affair atau GA. Nomenklaturnya masih menjadi manajer operasional yang membidangi HRGA.
Pertanyaannya, kapan fungsi keduanya masih dimungkinkan untuk digabungkan dan kapan sebaiknya dipisah dengan penanggung jawab atau koordinator yang berbeda? Atau direkomendasikan sebaiknya dipisah aja? Oke, kalau dalam struktur terima kasih ya, Pak Ronald. Jadi dalam membuat struktur tadi, sebenarnya prinsipnya adalah tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu ya. Nggak ada yang baku gitu kan. Tapi yang harus dilihat itu, sebelum menentukan fungsi tadi ya, HR, GA, dan lain-lain, itu kan masuk ke fungsi support ya, orang support kan. Jadi kan di organisasi itu ada dua. Ada core, ada yang support. Jadi kalau misalnya pembahasan yang kemarin, kita sudah bahas masalah core-nya organisasi itu apa? Organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya, proyek kesehatan yang sedang besar nih proyek kesehatannya. Berarti itu core organisasinya selalu program. Kalau OMS itu kan core organisasinya program ya. Kalau dari advokasi ya riset, think tank dan lain-lain gitu kan. Intinya program atau proyek. Itu menjadi core. Seberapa banyak core-nya itu yang harus dihitung. Pada saat core-nya banyak, mungkin jadi mempengaruhi sistem support nih setelah core-nya selesai, apa struktur core-nya untuk programnya itu selesai ada, baru kita akan mengalih ke support. Di antaranya adalah HR. Terus fungsi HR dan GA itu kapan harus digabung dan kapan tidak harus digabung, itu harus analisa dulu. Dianalisa artinya sampai di mana? Kalau kemarin kita lihat sampai di mana sih fungsi HR-nya masih ada? Apakah dari tahun ini aja? Kalau misalnya lebih gampang itu tahun ini kayaknya payroll-nya masih berantakan deh. Logistiknya masih perlu di ini, administrasi GA-nya masih belum selesai, SOP-nya belum ada, terus masih banyak tumpang tindih. Berarti fokus utamanya masih dalam ranah itu. Berarti memang belum bisa digabung gitu kan. Memang harus satu-satu orangnya. Tapi pada saat semua dibangun sistemnya, SOP-nya udah jelas, pada saat kita punya SOP yang jelas, implementasi yang jelas, pelaporan yang jelas, otomatis peran itu akan gampang untuk digabung sih. Gitu. Jadi harus dilihat dulu apakah dan dilihat ke analisis job description nih. Nanti sesi keempat Kamis minggu depan kita akan bahas mengenai analisis jabatan. Jadi harus dianalisa dulu jabatannya, si fungsi HR, HR-nya dan GA-nya itu harus dibuat analisanya. Itu ada form sederhana. Nanti dilihat ada tumpang tindih atau tidak. Pada saat ada tumpang tindih berarti bisa digabungkan. Pada saat memang sesuatu yang berbeda berarti itu memang hal yang berbeda. Jadi harus analisis jabatan dulu, Pak Ronald. Oke, Semoga menjawab ya. oke. Nah, ini next di kolom chat juga ada dari Kak Ida Ayu ya. Mungkin yang pertama dulu ya Kak ya, yang Ya. terkait dalam penyusunan rangka kompetensi kira-kira melibatkan siapa aja ya? Itu melibatkan yang pertama pimpinan, biasanya ada yang dinamakan dengan manajemen tim ya. Itu ini kan manajemen tim, kemudian HR pastinya, kemudian manajemen tim, HR, terus sama satu apa namanya kepala divisi yang ada. Itu harus di ini. Karena kan kalau misalnya nilai-nilai organisasi pastinya sudah ada ya, organisasi nilainya beda-beda gitu karena itu nanti diturunin kira-kira mau apa. Tapi memang yang mengguide itu biasanya HR. Kalau HR-nya belum ini biasanya country director. Jadi para pimpinan, nanti para pimpinan nih setelah udah selesai, oh kayaknya ini ya. Terus nanti diturunin nih pada saat kita kan biasanya kalau habis meeting, masing-masing manajer itu kan akan meeting dengan timnya ya, secara teknis ya. Biasanya tuh yang paling enak adalah pada saat itu kita ngobrol, kita tuh mau buat ini loh gini untuk memberikan input bottom up gitu. Setelah itu kita meeting lagi. Tapi yang paling ini semua pimpinan harus dilibatkan. Oke, Gitu. thank you. Terakhir mungkin untuk yang sesi termin ini ya Mbak Alia ya, dari Kak Iksan mungkin sudah raise hand, boleh mau tanya apa? Halo, selamat siang, Bu Alia. Bu, maaf, saya mau tanya terkait sama apa namanya job description. Nah, kebetulan banget ini memang saya lagi mau rekrut PO baru gitu untuk yang full time. Jadi kebenaran banget ini sangat membantu. Nah, tadi itu ada apa namanya di Word yang Ibu kirim paling bawah tuh disiapkan oleh direktur keuangan misalkan ya tadi kan karena contohnya direktur keuangan. Nah, kalau program seperti ini gitu, nah ini maksudnya yang disiapkan oleh divisi si supervisornya tersebut ya, misalkan di sini program manajernya gitu atau direktur eksekutif nya itu semuanya tersebut atau bagaimana ya Bu? Apakah maksudnya
si supervisor ini nih, oke, dari HR tuh nyiapin ini aja tanggung jawab utama, terus pengalaman dan pengetahuan mandatory, tapi yang isinya tuh requestnya tuh mereka apakah seperti itu maksudnya frameworknya tuh judul-judul yang kita kasih atau bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi kenapa setiap job desk itu harus dibuat oleh hiring manager sih? Hiring manager atau biasanya atasannya nanti yang si posisi itu. Karena tadi si finance manager reportnya ke direktur keuangan, berarti direktur keuangan lah yang akan membuat gitu kan. Dia akan membuat, dia butuh orang seperti apa, kompetensinya seperti apa gitu kan, pengalamannya yang seperti apa. Nah, HR pada saat dia membuat, HR sudah punya template-nya. Terus biasanya HR itu akan membantu generate job desk-nya. Jadi udah ada nih, dulu kita udah punya punya finance manager ini loh. Silahkan dilihat ulang gitu ya. Terus sama framework yang harus disiapkan HR adalah framework yang tadi. Jadi framework itu maksudnya pada saat si posisi di organisasinya Mas Iksan misalnya ada levelnya itu ada staff, manager, direktur gitu ya. Nah, staff itu butuh kompetensi behavior atau kompetensinya itu nilai-nilainya apa aja. Itu framework tuh yang sudah disiapkan tadi yang harus didiskusikan dengan para manajer untuk membuat framework. Setiap staff itu harus punya integritas level 1 gitu kan. Level 1 tuh apa sih? Mengerti dan mematuhi. Level 2-nya mengerti dan bisa mengcoaching bawahannya gitu. Ya lebih tinggi lagi tuh. Level 3-nya leading by example gitu ya. Itu harus dibuat tuh. Jadi pada saat si direktur keuangannya saya butuh manajer nih gitu kan. Dia harus lihat kompetensi frameworknya. Oh, level manager itu kompetensinya adalah leadershipnya level 2 gitu kan. Udah ada ya di ininya. Berarti dia tinggal masukin. Terus pekerjaannya sebenarnya kalau mau tergantung besar kecilnya organisasi, yang lebih kompleks lagi kita juga punya di samping framework kompetensi, kita punya yang namanya job kompetensi. Jadi udah ada kayak kamusnya, staff itu ngerjain apa aja, terus budgetnya itu pengelolaan budgetnya di bawah berapa rupiah gitu ya. Terus untuk level direktur adalah apa itu udah ada kayak namanya itu job toolkit gitu. Job toolkit itu jadi semua posisi manajer untuk manajer program level 1, level 2, 3 itu HR sudah buat gitu. Nah, nanti si hiring manajernya membuat dengan mencontoh itu tapi dikontekstualkan. Gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, itu diskusi. Tolong dong dibuatin maunya orang seperti apa sih. Pada saat sudah buat, biasanya HR itu harus mereview. Nah, yang mereview itu HR. HR akan mereview ini sesuai nggak sih? Jangan-jangan gitu ya. Si direkturnya bilang hiring manager, saya butuh manajer. Terus dia tulis tuh. Kan dia cuma bisa manajer keuangan gitu. Dan ini sering terjadi. Saya butuh manajer keuangan dong, bilang. Coba dibuat deh job desk-nya. Dibuat. Ngerjainnya menginput data. Oh, ini mah bukan manajer nih kalau menurut kamusnya HR gitu kan. Karena HR udah punya kamus duluan kan. Maka ini levelnya bukan sekian. Nanti yang leveling HR. Kalau ini namanya bukan manajer, kalau organisasi kita gitu, ini namanya officer, levelnya sekian. Terus nanti manajer bilang, enggak, tapi saya punya budgetnya untuk segini kok untuk level manajer gitu kan. Nah itu ada diskusi. Kita tidak melihat budget, kita melihat kebutuhannya. Jadi memang harus ada framework kalau mau sangat sempurna. Tapi kalau yang sekedar kita jalan dulu, itu diskusinya harus dibuat oleh line manager, hiring manager, terus nanti HR yang akan memberikan advice. Oh, kalau ini sebenarnya karena apa? Itu perlu. Karena nanti jangan-jangan hiring manager nulis ini levelnya manager nih, tapi pekerjaannya sebenarnya sangat administratif gitu ya. Terus ada direktur yang satu lagi nge-hire levelnya officer. Pekerjaannya sama, pekerjaannya sama, levelnya berbeda, akhirnya gajinya berbeda. Pada saat mereka sudah jadi staff, yang terjadi apa? Konflik kan? Kok lu kerjanya segitu, lu levelnya manajer sih? Gitu. Kok aku cuman officer, terus gaji. Gaji kan sekarang walaupun rahasia, tapi tetap bisa transparan ya, dengan melihat dari budget dan lain-lain. Gitu, jadi untuk menghindari konflik internal sebenarnya. Jadi HR harus menjadi garda untuk memastikan itu terstandarisasi. Gitu, Mas Eh, Iksan. baik, boleh izin ada follow up question atau enggak ya Mbak Dea? Boleh kali ya, karena nanti Oke, boleh sedikit. satu lagi ya. Oke, Bu izin saya mau tanya, berarti apakah flow-nya itu tuh kalau flow sempurna ya Bu? Flow sempurnanya berarti bikin core kompetensi dulu. Setelah bikin core kompetensi, itu kan frameworknya ya Bu ya berarti ya. Baru nanti si hiring manager atau atasannya baru bikin si eh, job description tersebut ya Bu ya. Nanti baru habis itu HR
nge-review apakah job description yang udah dibikin sama hiring manager itu sesuai dengan kompetensi. Seperti itu Kak Bu. Ya, jadi core kompetensi sama ada satu lagi kamus namanya job evaluation tools, job description tools. Job description tools itu yang dibikin sama HR juga untuk level manager itu kerjaannya ini loh, untuk level ini. Kalau kompetensi tadi untuk prinsip-prinsip nilai. Jadi seorang Ya, manajer harus punya leadership, harus punya integritas. Kalau misalnya level staff harus punya apa namanya self awareness misalnya gitu ya. Itu kamusnya ada dua. Jadi ada kamus kompetensi, ada kamus job tools-nya. Jadi untuk manajer pada saat nanti dikasih ke manajer, manajernya akan nulis gitu kan, pekerjaan ya. finance manager tapi tulis. Terus nanti dikasih ke HR, HR akan melihat tuh ke kamus. Ini mah levelnya bukannya manajer loh, gitu. Karena udah ada kamusnya dua tadi ya. Nanti balik lagi ke manajer ini levelnya ini oh gitu. Akhirnya pada saat semua itu terjadi lama-kelamaan kita akan merekrut orang yang sama dengan level yang sama, disitulah ada tercipta keadilan gitu. Oke. Nah, ini kalau dikasih sama ibu yang rangka kompetensi, ini kan ada dua grup ya Bu, behavioral sama functional. Itu Mm-mm. apakah selalu seperti itu dan terus turunannya ada integrity, bla bla bla, segala macam. Itu Kalau apakah misalnya tinggal behave ngikutin ya. aja? Enggak, kalau itu contoh aja. Contoh misalnya kita kalau dalam kita merekrut orang, pasti kan kita assess itu dua ya. Yang satu kita butuh soft skill-nya apa? Soft Ya. skill-nya itu apa tadi tanggung jawab, punya leaders. Nah, kalau yang behavioral itu biasanya diturunkan dari nilai-nilai organisasi. Oh, Jadi behavioral di ya nilai itu nilai organisasi. organisasi. Jadi nilai organisasi kan beda ya. Dulu saya pernah di kerja kemanusiaan nilainya itu adalah humanity gitu kan, humanity, Hmm, hmm. impartiality gitu kan. Nah, itu Ya, selalu diturunkan pada saat kita belajar. Kita mencari orang yang punya value-value itu gitu. oke. Lalu pertanyaan terakhir Bu, apakah selalu 3 level? Enggak, itu contoh aja. Kalau misalkan saya mau bikin 2 level aja, apakah Boleh, boleh? boleh. Dua Oh, level, satu level, tiga level, tergantung dari besarnya organisasi. Makin besar tentu, makin besar bukan artinya organisasinya ya, makin besar layeringnya. Ada staff, terus ada juga asisten manajer, manajer, asisten direktur, direktur. Berarti kan layeringnya banyak ya. Berarti itu kan level-levelnya akan berbeda-beda. Kita meminta si posisi itu untuk memiliki value yang berbeda kan pastinya. Tuh. Jadi oke, oke. tergantung dari strukturnya tadi. Strukturnya terlalu panjang, hierarkinya, berarti value-nya juga berlapis gitu. Oke, Oke, baik, itu bisa sangat ya. sangat mencerahkan. Terima kasih Bu Alia. Makasih, Mas Iksan. Oke, nah Mbak Lia satu lagi nih tadi mungkin ini singkat sih dari Kak Ida Ayu ya di kolom chat biar sekalian udah terjawab semua gitu ya Q&A-nya. Tambahan pertanyaannya, apakah job description harus melekat kepada struktur organisasi karena ada pengalaman ketika orangnya resign, posisinya hilang dan ada posisi baru gitu. Iya, seharusnya melekat. Jadi tadi kita bikin struktur organisasi, turunannya yang pertama itu kita harus tahu visi misi organisasi ya. Tadi arahnya kemana, jangka panjangnya apa, jangka depannya. Barulah dibuat struktur organisasi berdasarkan arah organisasi. Dan struktur di organisasi itu tentunya dinamis, bergerak terus gitu, tergantung dari arah organisasi. Tapi tidak selalu bergerak dalam waktu yang sangat cepat tentunya. Nah terus dari struktur organisasi adalah job desk, job desk. Tapi pada saat oh, orang yang nggak ada, terus tiba-tiba posisinya ini, berarti kan itu tidak selaras ya. Dan itu memang terjadi pada kenyataannya sangat terjadi. Kenapa itu terjadi? Nice to have gitu. Ada yang namanya posisi nice to have. Artinya posisi itu ada, bagus aja kalau ada gitu. Gitu. Itu akan lebih bagus kalau ada, tapi berarti bukan core. Misalnya posisi apa sih gitu? Posisi ada posisi mungkin nice to have tuh banyak ya. Media and communication misalnya gitu kan. Kita punya posisi itu orangnya ada dan kompeten segala macam. Akhirnya kita punya budget kita juga ada. Berarti nice to have pada saat orangnya riset segala macam. Posisi itu sebenarnya ada nggak ada juga bukan sesuatu yang krusial bisa diambil alih oleh direkturnya atau bisa diambil oleh sebenarnya yang lebih krusial itulah yang kita cari. Tapi itu apakah itu ideal? Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita harus melihat core-nya itu apa sih. Cuman memang pada kenyataannya banyak posisi-posisi nice to have aja gitu. Yang memang impact-nya juga ada, budgetnya ada dan lain-lain. Jadi banyak faktor. Itu gunanya kita harus tadi ya balance, check and balance lagi, review gitu. Per berapa tahun tuh kita ada meeting gitu untuk memastikan kita selalu itu. Tapi kadang-kadang nice to have dan kebutuhan talentnya juga bagus gitu ya, jadi dia bisa mengerjakan banyak hal. Terus diganti orangnya resign,
sebenarnya kita perlu ini nih. Jadi diambil momentum gitu, momentum untuk mereview pada saat orangnya resign. Padahal seharusnya re-review itu pada saat kita orangnya masih ada. Jangan diambil momentum orang resign jadi mereka oke strukturnya berarti kita rubah gitu. Itu kan berarti kan berbeda ya. Secara ini harusnya dari atas ke bawah. Semoga menjawab ya, Mbak. Oke, atau ada tanggapan Kak Ida Ayu? Oke, raise hand. Oke, terima kasih. Bu, sekalian mungkin mau bertanya, karena kan ada beberapa posisi, misalkan senior programmer gitu, tapi diisi oleh 2 orang. Nah, tapi kita punya kayak arahan kerja yang berbeda untuk kedua orang ini. Jadi posisinya sama, tapi arahan kerjanya berbeda. Itu apakah harus dibedakan juga job description-nya atau bagaimana ya Bu sebaiknya? Oke, kalau arahan beda maksudnya arahan gini. Ya, terima kasih Kak Ida. Jadi kalau misalnya arahan beda, job description yang sama, leveling yang sama itu artinya mereka mempunyai weight ya, weight atau beban yang sama. Pekerjaannya jenisnya boleh berbeda-beda, tapi weight-nya sama. Jadi bebannya itu sama gitu loh. Kalau misalnya yang satu bebannya contohnya adalah program gitu. Misalnya tadi orang apa Mbak itunya? Program, cuman kan misalkan di program itu ada terkait community, yang satu lagi lebih ke apa namanya ada satu ya. Jadi kan hanya besarnya sama, tapi hanya khususannya yang berbeda gitu. Kelasnya, yang satu programnya terkait fair trade dan segala kompleksitasnya gitu. Ya, nggak apa-apa sepanjang beban tugasnya sama. Jadi kerjaannya berbeda, tapi nama levelingnya ya. Tadi jatuh lagi tuh ke frameworknya HR. HR harus bisa memastikan si level 1 ini, entah penamaannya manajer atau apa, bebannya adalah dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki otoritas menentukan, misalnya gitu ya. Apakah si programming tadi punya otoritas untuk memberikan approval atau membuat keputusan pada saat itu sama, berarti levelingnya sama tapi arahnya aja yang berbeda. Itu bisa. Jadi tergantung dari framework yang ada. Jadi bebannya sih sebenarnya kayak misalnya gini, pengelolaan seorang manajer mengelola budget maksimal 500 juta gitu kan. Tapi kalau udah level manajer itu mengelolanya di atas 500 juta. Jadi dia kan punya beban yang berbeda ya. Gitu. Jadi tapi pada saat itu ada juga yang finance setinggi-tingginya finance dia tidak punya pengelolaan budget approval gitu karena finance gitu. Jadi bisa tapi bebannya aja yang disamain. Kayak di HRD kan ada recruitment officer, ada payroll officer, itu kan arahnya juga berbeda sebenarnya. Tapi sama-sama officer tuh karena apa? Karena dia punya tanggung jawab yang sama, yaitu dia memproses gitu, sama-sama memproses. Terus yang kedua sama-sama menganalisa atau menginput data gitu kan. Kan sama ya, yang satu memproses rekrutmen, yang satu memproses payroll. Itu dua hal yang sama. Bebannya tuh sebenarnya sama, tapi dia tidak punya untuk mengapprove kalau misalnya gajinya tidak sesuai dengan skala gaji itu harus di level manager. Nah dia nggak punya approval itu, tapi pada saat si payroll punya boleh mengapprove gaji-gaji dan yang rekrutmen enggak, berarti dia levelnya udah berbeda tuh, gitu. Jadi standar berat. Oke, semoga menjawab ya Kak Ida. Berarti job desk-nya satu aja. Sorry. Gimana Bu? Iya, job desk-nya bisa satu. Jadi job desk itu kan Job sebenarnya desk-nya satu aja nggak apa-apa berarti nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, Terima semua sudah kasih. terjawab. Hmm. Siap, sama-sama. Ya, Mbak Ali, sebenarnya ada 2 lagi di kolom chat. Cuma kita akan ada diskusi dulu ya. Baiknya gimana Mbak? Apakah dijawab dulu yang 2 ini atau nanti after diskusi ya? Ini yang dua itu yang Kak Amira sama Kak Etik ini ya. iya. Oke, saya jawab aja ya. Boleh, apakah mau memastikan apakah semua ini harus dalam satu dokumen atau sebenarnya bisa digabung selama semua komponennya terpenuhi? Bisa satu dokumen, tapi yang namanya dokumen framework dengan dokumen job tools itu dua hal yang berbeda sih. Kalau kompetensi, tapi sama-sama dokumen HR. Tapi kalau misalnya dijadi satu dokumen, ini kompetensinya, ini job desk toolsnya itu juga bisa. Tapi kan penamaannya beda ya. Ini penamaannya adalah job desk tools, yang ini kompetensi framework gitu. Tapi kalau misalnya dalam keumuman dia ada dua dokumen yang berbeda, tapi dipakai untuk job desk gitu.
Jadi penamaannya memang, jadi kalau misalnya digabung dokumennya jadi nama dokumennya apa ya gitu. Nggak ada namanya, belum ada namanya, itu namanya selalu dua nama. Gitu. Terus siapa yang seharusnya mendevelop job desk masing-masing posisi, apakah HR atau masing-masing line manager. Tadi ya, jadi kalau misalnya yang mendevelop itu selalu line manajernya atau atasannya atau hiring manajernya, karena dia yang tahu gitu. Jadi dia yang tahu. Nah setelah dia buat, itu HRD masuk ke HRD. HRD akan melihat, oh ini sebenarnya levelnya manajer nih setelah ditulis. Oh dia harus menginput ini, dia harus memberikan kok ini, dia harus misalnya mengambil keputusan proyek bla bla bla. Itu kan manajernya yang tahu ya. Manajer yang tahu masuk ke HR langsung leveling nih. Oh kalau ini posisinya direktur nih berarti gitu. Jadi HR yang akan mereview berdasarkan standar yang udah bagus. Oke, Oke. semoga sudah terjawab semua. Nah, ini kita sudah 11.30 ya, Mbak Lia ya. Kita akan ada diskusi dulu. Kira-kira mau beri berapa menit untuk diskusi tadi ya. Kita akan breakout room dan teman-teman silakan untuk menyusun job desk untuk HR manager gitu ya, Mbak ya. Tadi frameworknya udah kita kirimkan di kolom chat, di grup WhatsApp juga. Sekaligus tadi untuk contoh job description-nya juga udah. Tinggal template-nya kali ya. Ini template-nya coba aku kirim di kolom chat Zoom. Jadi bisa langsung isi di template ini aja ya Mbak Alia ya. Ya, Oke, ini aku kirimkan template job 10 menit desk-nya. kali ya. Nanti kita langsung plan hari. Oke, boleh. Nah, ini untuk template job desk-nya ya. Teman-teman bisa per kelompok bisa langsung mengisi di situ di lembar kerjanya itu. Jadi nanti ketika present bisa langsung share screen dokumen itu gitu ya Mbak Alia ya. Ya, Oke, oke. nah kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Mungkin ada beberapa tambahan. Kita bagi menjadi dua kelompok ya Mbak ya. Jadi nanti setelahnya kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya seperti itu. Waktunya 10 menit. Jadi silakan dimaksimalkan ya teman-teman. Dari Kak Deva juga sudah siap sepertinya untuk breakout room-nya. Jadi kita bisa langsung mulai saja ya untuk breakout room-nya. Silakan berdiskusi ya teman-teman. Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Tadi sudah diskusi. Aku lihat aktif banget teman-teman semuanya ya. Mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Jadi nanti bisa sekalian ditambahkan gitu ya. Kalau tadi ada yang belum selesai bisa ditambahkan ketika kita akan present sekarang ini gitu. Jadi tadi aku sudah lihat di dua kelompok semuanya aktif, sudah diskusi, sudah aku lihat semuanya berpartisipasi gitu ya untuk ngasih pendapat. Mungkin nanti boleh nih ada yang sukarelawan untuk share screen atau mungkin nanti ada juga yang akan menyampaikan. Teman-teman yang lain juga boleh jika nanti ada yang mau menambahkan gitu ya. Mbak Alia, kita sudah bisa mulai untuk present dari teman-teman kah? Coba kita lihat. Tadi ada dua kelompok ya. Ada kelompok kelapa dan kelompok kenari gitu. Nah, mau dari kelompok mana dulu Mbak Alia? Boleh dari Kenari? Kelompok kenari boleh. Kenari tadi ada Kak Almira, Kak Vira, Kak Hebel, Kak Ronald, Kak Marsha, sama Kak Mia. Mungkin boleh yang mau share screen, yang mau jadi juru bicaranya gitu ya. Kira-kira siapa? Dipersilakan. Waktunya berapa menit Mbak Alia untuk present? Bisa, sekarang tuh jam berapa ya? Sekarang jam 11. bisa 5 menit maksimal 3 menit, 3 menit ya? Oke. 3 menit ya. Oke, boleh. Silakan kelompok kenari. Monggo kakak-kakak saya bantu share screen aja. Oke. Aku set waktunya juga ya di 3 menit pakai timer. Oke, Baik, silakan. saya eh, mencoba berinisiatif untuk membantu rekan-rekan saya di kelompok Kenari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan di kelompok Kenari dan juga Mbak Aldera yang sudah membantu untuk proses penulisannya. Yang sekarang nampak di depan kita adalah eh, lembar kerja dari kelompok Kenari yang sudah kami lengkapi berdasarkan diskusi tadi untuk rekrutmen posisi HR Manager. Untuk penggolongan kami menyepakati ini ada di level golongan I ya ini ya senior manajemen dengan status atau jenis pekerjaannya adalah permanen dengan durasi 3 bulan untuk probation. Lokasi di Jakarta dan dengan atasan langsung adalah direktur utama. Adapun jumlah staf langsung yang diampuh oleh HR manager ini nanti akan disiapkan 1 orang HR operation dan 1 orang HR recruitment. Kemudian pada bagian ulasan posisi
pertanyaan tentang mengapa ini diperlukan tentu untuk merespon telah didesainnya struktur organisasi ya. Dan kemudian peran yang dimungkinkan untuk bisa dijalankan oleh masing-masing dari struktur ini. Dan itu nanti akan diterjemahkan dalam policy HR planning. Kemudian memimpin dan mengelola SDM organisasi, sehingga kemudian setiap karyawan, setiap staf bisa berkontribusi secara maksimal. Dan itu sejalan dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya, tentang organisasi tadi kami skip, karena tadinya kami mau parkirkan dulu, tapi ya kita punya keterbatasan waktu. Kami langsung tertuju kepada tanggung jawab utama dari HR manager ini. Kami melihat posisi di level manager itu porsi planningnya atau ya kebijakan secara umumnya menjadi yang utama, gitu. Jadi porsinya cukup besar. Sedangkan porsi eksekusi dan itu akan ada di staff yang diampu. Dalam hal ini adalah HR operation dan HR recruitment. Maka dari itu kami menempatkan di urutan pertama adalah menyusun strategi ya dan kebijakan tata kelola HR, yaitu mencakup aspek planningnya ya, jadi planning policy sampai kemudian implementasi hingga manevnya. Kemudian mengkoordinasikan unit HR dengan divisi lain, terutama ya yang saling berkaitan yaitu keuangan dan tim program. Kemudian HR manager juga memiliki tugas tanggung jawab dalam hal menyusun report, baik itu yang sifatnya jangka pendek ya, weekly, monthly gitu ya, secara berkala, termasuk juga mengupdate dan mensuplai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh atasan, termasuk juga memastikan dari sisi compliance ya, dan ya legal requirement dan compliance governance bidang ketenagakerjaan dan juga requirement dari sisi donor. Berikutnya, atau sudah pada sini ya? Bisa dibawa lagi. Oh, sementara itu dulu yang tadi kesampaian oleh tim Kenari. Dan mengundang rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin ditambahkan, silakan. Iya, boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, kalau belum kita kasih applause dulu buat kelompok kenari teman-teman. Terima kasih banyak. Kita next dulu ya ke kelompok kelapa. Ada Kak Etik, ada Kak Iksan, Kak Ida Ayu, Kak Mei, Kak Pega, Kak Tiara, sama Kak Yudit. Boleh, silakan siapa yang mau volunteer untuk share screen dan yang akan menjelaskan. Ya, aku bantu untuk share screen mungkin dari teman-teman Ekonusa Oke. dan teman-teman lain bisa dibantu untuk menjelaskan. Oke, siap. Dari Bu Vega atau teman-teman yang lain? Bu Vega, maaf. Boleh? Silakan silakan Pega. Oh iya sih, baik. Aku start ya. Singkat saja ya. Jadi ini kami mengambil contoh dari Yayasan Ekonusa sebenarnya Mbak Dia dan Mbak Alia. Jadi ini untuk deskripsi pekerjaan posisi HR Manager, kita golongannya masih senior manajemen. Jadi kita ambil untuk durasinya 24 bulan atau 2 tahun. Jadi kita mengambil lokasi di Jayapura karena kita memang fokus asistensinya di sana. Kemudian atasan langsung di direktur operasional. Nah, ini staf membawahi 2 staf yaitu di HR officer. Kemudian boleh turun lagi Mas Iksan, terima kasih. Jadi ulasan posisinya ini mengapa diperlukan ini untuk mensupport sistem menyediakan juga menyediakan jumlah sumber daya manusia dengan kualitas dan kualifikasi yang sesuai dengan nilai organisasi yang adil dan berdaulat dan berkelanjutan. Juga kita juga untuk melihat juga kapasitas kemampuan dari SDM terutama yang di lokal di daerah asistensi. Kemudian saya hanya waktu 3 menit ya, Mbak Dea. Oke, Betul. saya agak kebut aja ya. Oke, tentang terkait organisasi ini adalah kita organisasi nirlaba yang untuk bertujuan mengupayakan kedaulatan sumber daya alam.
yang berkelanjutan di Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, dengan fokus program penguatan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Kemudian tanggung jawab utama itu umumnya adalah mengurus secara kebijakan organisasi HR terkait dengan peraturan kerja, kode etik, safeguarding, kemudian PSEA, itu juga kemudian mengkoordinasikan dengan subordinat terkait dengan proses rekrutmen, monitor data staff, filing, semua eh, apa yang dikerjakan oleh HR officer, kemudian berkoordinasi dengan seluruh manajer di semua unit program, mulai dari penilaian kinerja karyawan yang kami lakukan secara sistem 360 derajat, kemudian mengelola kemudian remunerasi atau penyesuaian gaji, menyusun rencana peningkatan kapasitas, manajemen kinerja staf, kemudian pengelolaan payroll staf setiap bulan secara reguler. Oke, 1 menit lagi ya Mbak, mengelola bertanggung jawab sebagai perwakilan untuk apa namanya perihal administrasi compliance kepada pemerintah khususnya untuk BPJS Tenaga Kerja, Kesehatan, kemudian instansi terkait. Kita hanya sampai di tanggung jawab saja ya. Kalau scroll ke bawah belum diisi sepertinya. Oke. Itu saja. Oh, ini ini sudah diisi ya Mas ya. Sorry, relasi Ya, udah inti aku isiin ini. tadi. Oke, ini Direktur Eksekutif, Operasional, Program Manager. Nah, kalau kemudian eksternalnya ini dengan institusi BPJS Kesehatan, Tenaga Kerjaan, Dinas Tenaga Kerjaan, dan lainnya. Itu saja dari kami. Oke, terima kasih Ya. banyak kelompok kelapa. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok kelapa. Terima kasih. Sama- Oke, dua kelompok sudah present nih. Mbak Alia mungkin ada mau ada yang disampaikan dulu dari Mbak Alia kira-kira dari hasil diskusi teman-teman semuanya. Iya, terima kasih ya teman-teman. Tadi untuk kelompok satu sudah oke ya untuk jadi kalau memang itu diperlukan template itu untuk kita lebih berpikir secara struktur ya. Oh ternyata kurang ini gitu. Terus mungkin yang untuk tadi yang kelompok pertama itu yang tentang role ya, tentang role kalau nggak salah tulisannya eh, berdasarkan diskusi gitu kan. Itu kata-kata itu tidak perlu dimasukkan ke dalam dokumen gitu. Jadi berdasarkan diskusi, manajer itu nggak usah karena dokumen itu akan dilihat di eksternal juga. Jadi nggak perlu ini. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bla bla bla. Gitu. Itu. Terus untuk kelompok kedua dan untuk leveling, untuk golongan itu memang template-nya sudah ada ya. Itu hanya untuk memudahkan, tapi nanti tergantung dari teman-teman. Kalau misalnya di organisasi teman-teman levelnya dari level D atau level staff, manajer dan direktur itu nanti tinggal dirubah. Kemudian untuk yang kelompok dua, mungkin komentarnya hanya satu aja. Yang untuk posisi HR manager tadi kan ada kata-kata di tanggung jawabnya itu adalah mengurus ya, mengurus terus sama koordinasi kalau nggak salah ya mengurus. Jadi kalau kata-kata mengurus itu lumayan ambigu untuk posisi memberikan suatu peran. Jadi sebenarnya mengurus itu tentang kebijakan, apakah dia mendevelop atau mengapprove kebijakan. Gitu. Misalnya pekerjaannya si HR manager adalah membuat kebijakan gitu. Berarti harus membuat ya kalau mengurus bisa juga sekedar filing pun mengurus gitu ya, sekedar koordinasi mengurus. Terus berkoordinasi itu tadi berkoordinasi mengenai apa gitu ya, tapi harusnya mungkin meninjau ulang, mereview atau memberikan approval. Jadi kelihatan level tanggung jawabnya itu dia dalam tanggung jawab membuat kebijakan atau mengapprove kebijakan atau mendraft gitu. Mungkin kalau level manager atau officer dia membuat draft terus nanti yang mereview siapa? Mereview direktur. Jadi harus jelas dia lingkup beratnya tanggung jawab itu di level mana. Gitu. Yang lainnya sudah oke semua. Nanti tinggal di rasa-rasa gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas ininya Oke, partisipasi. terima kasih banyak Mbak Alia. Nah, kita sudah sampai di penghujung sesi nih Mbak Alia kebetulan. Mungkin kalau closing statement dulu dari Mbak Alia boleh, adakah?
untuk Closing teman-teman. statement-nya, terima kasih untuk pembelajarannya teman-teman. Jadi kita memang kayaknya pembelajaran itu nggak akan pernah habis gitu ya. Saya harap teman-teman semangat terus sampai dengan sesi keempat. Dan nanti dari diskusi-diskusi itu mungkin teman-teman bisa secara organik gitu ya membangun network di antara teman-teman sendiri untuk saling bertukar informasi. Karena belajar itu sebenarnya lebih banyak itu dari organisasi lain yang sudah melakukan, terus kita mengerjakan lagi gitu kan. Itu akan memperkaya wacana kita sebagai seorang HRD, dan saya harap teman-teman sebagai representatif dari HRD dapat menjadi salah satu motor penggerak organisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita tadi belum foto bareng nih, Mbak Alia. Kita bisa foto bareng dulu ya, teman-teman, untuk dokumentasi hari ini. Teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya ya. Kita mau coba untuk foto bersama dulu, meskipun virtual. Semoga nanti ada kesempatan untuk ketemu langsung gitu ya. Kita bisa foto bareng dulu. Aku coba bantu untuk aba-aba gitu ya. Kita coba sambil tunggu teman-teman yang Bu lain. Dea minta maaf ya, ini Ya. kamera saya dari kemarin bermasalah. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa. Aman, aman. Ya, Oke, siap. makasih. Kita coba ambil gambar untuk gaya pertama. Oke, boleh ya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas? 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman ya. Untuk hari ini teman-teman sudah antusias semua ya, sudah aktif dalam diskusi. Kita akan ketemu lagi di pekan depan gitu ya teman-teman, tanggal 24 dan 25. Jadi dipersiapkan gitu ya. Mungkin boleh juga disiapin pertanyaan-pertanyaannya buat Mbak Alia nih di pekan depan gitu ya teman-teman. Jadi ketika sesinya nanti udah ada persiapan pertanyaan juga nih gitu. Dan jangan lupa untuk isi presensi sudah dikirimkan juga ya di kolom chat. Jangan lupa untuk diisi karena itu juga jadi syarat untuk dapat sertifikat gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas hari ini. Aku Dea selaku fasilitator pamit undur diri ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Lingkar Madani yang sudah bertugas hari ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Mbak Alia juga semoga sehat-sehat. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Ya, sampai Terima kasih. jumpa. Thank Terima you kasih. semuanya. Ah.